Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beprina Latif Azahra dari kelas 10D akan membahas soal tentang keanekaragaman hayati. Pada soal pertama, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman genetik? Jawabannya adalah B. Variasi gen dalam individu-individu dalam spesies yang sama. Penjelasannya, keanekaragaman genetik merujuk pada variasi gen yang terdapat dalam individu-individu dari spesies yang sama. Keanekaragaman ini penting untuk memungkinkan spesies beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan meningkatkan peluang bertahan hidup, terutama dalam menghadapi penyakit dan perubahan iklim. Contohnya, dalam konteks pemuliaan tanaman, petani seringkali memiliki varietas yang memiliki ketahanan genetik terhadap hama tertentu. Misalnya, varietas padi yang lebih tahan terhadap serangan weleng dapat dihasilkan dari pemilihan individu dengan sifat genetik yang diinginkan. Hal ini membantu meningkatkan produksi pangan dan mengurangi kerugian akibat hama. Soal kedua, manakah dari berikut ini yang merupakan contoh keanekaragaman spesies? Jawabannya adalah C. Jumlah spesies burung yang berhabitat di suatu taman nasional. Penjelasannya, keanekaragaman spesies mencakup jumlah dan variasi spesies di suatu daerah. Dalam pertanyaan ini, jumlah spesies burung yang berhabitat di Taman Nasional adalah contoh langsung dari keanekaragaman spesies. Contohnya, pemberian status konservasi pada suatu kawasan, seperti Taman Nasional Komodo yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga keanekaragaman spesies yang ada. Melalui program penelitian ini, kita dapat mengetahui lebih banyak tentang spesies yang ada dan menjaga habitat mereka dari ancaman. Soal yang ketiga, apa dampak pengundulan hutan terhadap keanekaragaman hayati? Jawabannya adalah C. Mengurangi habitat alami dan kepunahan spesies. Penjelasannya, pengundulan hutan secara langsung dapat mengurangi habitat alami, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kepunahan spesies. Contohnya, inisiatif reboisasi yang dilakukan di berbagai wilayah seperti Indonesia bertujuan untuk mengembalikan area hutan yang telah ditebang. Melalui penanaman pohon-pohon baru, habitat dapat dipulihkan, dan spesies yang terancam punah dapat kembali ditemui di area tersebut. Soal keempat, konservasi ex situ dapat didefinisikan sebagai C. Melestarikan spesies di luar habitat aslinya. Penjelasannya, konservasi ex situ adalah upaya perlindungan spesies yang dilakukan di luar habitat alaminya, termasuk penangkaran hewan dan pemeliharaan tanaman. Contohnya, kebun binatang seperti Jakarta dan Bali Zoo menjalankan program pemulihan harimau Sumatera untuk meningkatkan populasi mereka. Setelah program pengembangbiakan yang sukses, beberapa individu dipersiapkan untuk dilepas kembali ke habitat aslinya ketika situasi sudah aman. Soal terakhir, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman ekosistem? Jawabannya adalah B. Variasi dalam tipe-tipe ekosistem di bumi. Penjelasannya, keanekaragaman ekosistem mengacu pada variasi dalam tipe-tipe ekosistem yang ada di bumi, termasuk hutan, padang rumput, lahan basah, dan ekosistem laut. Contohnya, pada program restorasi lahan basah di Delta Mekong merupakan contoh nyata penerapan keanekaragaman ekosistem. Dengan merestorasi lahan basah, banyak spesies yang kembali ke habitat asli mereka. Dan layanan ekosistem seperti pengendalian banjir dan penyaringan air alami dapat dipulihkan kembali. Segitu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.